Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Xiaoyan mengepalkan tangannya dan pedang berat muncul di tangannya. Pedang berat ditancapkan ke tanah. Bentuknya yang lebar tampak seperti perisai hitam yang gelap. Kejutan melintas di mata Hong Chen ketika dia melihat pedang berat. Dengan menggunakan senjata berat, orang itu tidak akan memiliki kemampuan untuk membalas palu petirnya yang lincah, pikir Hong Chen. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan suara gemuruh terdengar sebelum tubuhnya tiba-tiba bergetar. Mata Xiaoyan sedikit menyipit saat tubuh Hong Chen bergerak. Dia terlalu akrab dengan gerakan itu. Tangannya meraih pedang berat dan dengan kasar mengayunkannya ke punggungnya tanpa memutar kepalanya. Ketika pedang baru saja mencapai punggungnya, palu hitam besar tiba-tiba muncul sebelum diblokir oleh pedang. Palu besar bertabrakan dengan pedang menyebabkan suara logam keras yang bergema di seluruh panggung. Xiaoyan dan Hong Chen dengan cepat menarik diri dan membentuk jarak yang aman di antara mereka. Hong Chen menstabilkan tubuhnya dan melirik Xiaoyan yang menghilang di kejauhan. Tanpa sadar hatinya sedikit terkejut. Ketika Xiaoyan melambaikan pedangnya sebelumnya, sepertinya Xiaoyan memiliki pemahaman yang baik tentang posisinya yang telah memaksa Hong Chen untuk mengungkapkan dirinya. Sepertinya aku harus menghabisi orang ini dengan cepat. Ada batas waktu menggunakan turunnya Dewa Petir. Pada saat itu tubuhku akan menjadi melelahkan, pikir Hong Chen sementara niat membunuh melintas di matanya. Tubuhnya bergerak dan suara gemuruh sekali lagi muncul saat tubuhnya berubah menjadi petir yang melintasi jarak puluhan meter dalam sekejap. Dengan lompatan tubuhnya muncul di atas kepala Xiaoyan. Jurus 1000 palu petir yang menghancurkan diluncurkan Hong Chen. Kilatan petir yang menyilaukan berulang kali meletus dari palu petir saat Hong Chen mengangkat palu petir yang sangat tinggi di langit. Petir yang sangat besar berhenti sejenak sebelum akhirnya turun dari awan dan dengan keras menyerang kepala Xiaoyan. Jurus 6 pedang menyatu diluncurkan Xiaoyan. Pedang berat di tangannya dengan cepat diayunkan saat banyak bayangan pedang mengikuti jalur yang dalam dan dengan cepat berubah menjadi bayangan pedang. Nyala api hijau diam-diam naik untuk mempertahankan bayangan pedang. Pertahanan bayangan pedang baru saja terbentuk ketika palu petir yang sangat besar menghantam dan dengan keras menghancurkan bayangan pedang hingga tersebar. Namun bayangan pedang baru saja menghilang ketika bayangan pedang lainnya dengan cepat menggantikan mereka. Mengikuti kemunculan berulang dari bayangan pedang itu, palu petir yang sangat besar juga menjadi sedikit ilusi. Ekspresi Hong Chen sedikit tenggelam saat dia merasakan kekuatan pertahanan yang besar dari bayangan pedang. Dia segera berteriak marah dan palu petir di tangannya ditembakkan sementara tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang. Palu petir meledak seketika saat meninggalkan tangan Hong Chen. Jumlah kekuatan petir yang tak terhitung menghantam pertahanan bayangan pedang dari segala arah, menyebabkan bayangan pedang dengan cepat menjadi lebih tipis di bawah serangan yang sangat padat ini sebelum akhirnya tersebar. Aku akan lihat bagaimana kamu akan menghilangkan kekuatan petir angin, kata Hong Chen tertawa keras saat dia melihat Xiaoyan yang tubuhnya dikelilingi oleh kekuatan petir. Hanya kekuatan petir angin, apa yang perlu disombongkan, kata Xiaoyan tersenyum dingin. Nyala api hijau segera melonjak setelah kata Xiaoyan terdengar. Di bawah nyala api ini, kekuatan petir angin dengan cepat menguap oleh suhu tinggi. Dalam sekejap, jaring petir yang berisi kekuatan liar dan ganas benar-benar hancur di depan banyak tatapan tertegun. Itu adalah api surgawi, kata Chen Yun tiba-tiba membuka matanya. Ia melihat Xiaoyan yang benar-benar terbungkus api hijau perlahan berjalan maju di arena di depan banyak tatapan tertegun lainnya. Apakah hanya seperti itu taktik petirmu? Aku benar-benar melebihkanmu, kata Xiaoyan dengan nada mengejek saat nyala api hijau menyelubungi tubuhnya. Ekspresi Hong Chen segera berubah menjadi jelek setelah mendengar itu. Dia mengencangkan cengkramannya pada palu petir di tangannya. Akhirnya dia mengerti betapa merepotkannya lawannya kali ini. Dia bahkan tidak bisa membayangkan bahwa dia telah gagal mengalahkan lawannya setelah menampilkan Dewa Petir turun. Jika kamu hanya memiliki taktik itu, selanjutnya giliranku, kata Xiaoyan dengan senyum dingin. Segel di tangannya tiba-tiba berubah. Jurus api 3 perubahan misterius diluncurkan Xiaoyan. Seketika nyala api hijau yang menyelubungi tubuhnya melonjak secara drastis sebelum akhirnya menyusut kembali ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, douchi-nya mulai naik dengan cepat bahkan melampaui douchi Hong Chen. Dari mana anak kecil ini berasal? Dia sebenarnya menyembunyikan douchi-nya begitu dalam. Sepertinya Hong Chen akan dirugikan kali ini, kata Chen Yun terkejut ketika melihat lonjakan douchi Xiaoyan. Tekanan tak terlihat dengan cepat menyebar saat douchi Xiaoyan melonjak. Perasaan tertekan itu jauh lebih kuat daripada Hong Chen setelah dia menggunakan Dewa Petir turun yang berada di level bintang 9 doang. Namun saat ini, Xiaoyan benar-benar berada di puncak kelas doang yang hanya selangkah lagi dari kelas dojong. Sungguh teknik rahasia yang lebih kuat dari Dewa Petir turun milik Hong Chen. Sepertinya Xier benar-benar mengundang orang hebat. Gumam Hanshi terkejut saat memandang Xiaoyan yang douchi-nya telah menjadi mirip dengannya. Meskipun Hong Chen jenius, sepertinya dia lebih rendah di depan Xiaoyan, kata Han Yu tersenyum manis di samping Han Xie.
Hatinya segera bersukacita saat melihat Xiaoyan berada di atas angin. Bagaimanapun hal ini terkait dengan pernikahannya. Hanxia di sampingnya juga tersenyum saat mendengar apa yang dikatakan Han Yu. Matanya yang cantik tak berkedip menatap Xiaoyan. Mungkinkah ini penghalang terobosan ke kelas dojong? Gumam Xiaoyan di dalam hatinya saat dia merasakan kekuatan yang melonjak di dalam tubuhnya. Ekspresi Hong Chen juga sedikit berubah saat Xiaoyan melesat maju. Pedang berat tiba-tiba dengan kejam akan menghantam kepalanya. Kilatan petir dengan cepat muncul di bawah kaki Hong Chen sebelum tubuhnya segera bergetar dan pedang berat melewati kepalanya. Xiaoyan tersenyum dingin ketika melihat gerakan 3000 petir yang ditampilkan Hong Chen. Kakinya tiba-tiba bergeser beberapa langkah dan pedang seperti tombak panjang menembus lurus ke depan. Akhirnya berbenturan hebat dengan palu petir. Kaki Hong Chen dengan cepat menginjak tanah saat dia buru-buru mengambil langkah mundur lebih dari 10 langkah sebelum menyimbangkan tubuhnya. Mengapa gerakan 3000 petirku tidak berpengaruh padanya? Pikir Hong Chen terkejut setelah posisinya dengan mudah dibaca oleh Xiaoyan. Tangannya yang memegang palu petir sedikit gemetar. Serangan sengit dari Xiaoyan sebelumnya hampir membuat seluruh tangannya mati rasa. Senyuman dingin Xiaoyan melebar setelah memaksa Hong Chen mundur. Dia mengambil beberapa langkah dan sekejap menyusul Hong Chen dan mengayunkan pedangnya berulang kali. Gelombang besar bayangan pedang yang terayun datang satu demi satu saat mereka dengan keras menghantam ke arah Hong Chen. Dihadapkan dengan serangan tiba-tiba yang liar dan kejam oleh Xiaoyan, Hong Chen menjadi tampak menyedihkan. Palu petir di tangannya berayun berulang kali dengan kejam menghantam bayangan-bayangan pedang. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan saat telapak tangannya tiba-tiba muncul di depan Hong Chen. Akhirnya dengan kuat menghantam dada Hong Chen hingga ia terhempas dengan kakinya menyeret tanah dan membentuk bekas luka yang panjang. Wajahnya nampak pucat dan seteguk darah dimuntahkan. Xiaoyan mengangkat matanya sedikit setelah memaksa Hong Chen kembali dengan telapak tangannya. Berdiri, telapak tangan itu tidak akan mengambil nyawamu, kata Xiaoyan. Wajah Hong Chen gelap dan dingin, matanya dipenuhi dengan keganasan. Seteguk darah kembali dimuntahkan sebelum dia perlahan naik. Kamu adalah orang pertama yang telah memaksaku, kata Hong Chen dengan dingin. Setelah mengatakan itu, dia menggigit lidahnya dan menyemburkan darahnya ke palu petir. Teriakan tajam segera dipancarkan dari mulutnya saat doci petir yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya sebelum membungkus palunya. Setelah palu terselubungi doci petir, jejak darah akhirnya bergabung dengan doci petir, menyebabkan kekuatan liar dan kekerasan di dalamnya melonjak berkali-kali. Palu petir di tangan Hong Chen dengan keras menghantam tanah menyebabkan seluruh panggung batu nampak bergetar dengan sangat kuat. Kilatan petir yang sangat besar akhirnya berubah menjadi binatang petir yang mengguncang tanah sebelum muncul di atas kepala Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Raungan yang menggetarkan terdengar saat cakarnya dengan keras akan menghantam kepala Xiaoyan. Ruang di sekitar menjadi terdistorsi dengan datangnya serangan ini. Benang garis spasial hitam bahkan muncul secara samar ketika kekuatan menakutkan itu muncul. Dihadapkan dengan kecepatan dan serangan menakutkan binatang petir itu membuat Xiaoyan juga merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Kilatan petir tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Dalam sekejap tubuhnya berubah menjadi banyak bayangan saat dia mundur yang dengan mudah menghindari serangan menakutkan itu. Namun Xiaoyan tampaknya telah menyadari sesuatu setelah menggunakan gerakan 3000 petir. Itu adalah gerakan 3000 petir, kata Chen Yun terkejut dan buru-buru berdiri dari kursinya. Xiaoyan baru saja berhenti ketika binatang petir dengan keras menginjak tanah. Garis retakan menyebar dan tubuhnya sekali lagi berubah menjadi petir yang melesat ke arah Xiaoyan. Ekspresi dingin melintas di wajah Xiaoyan. Sepertinya binatang petir itu adalah gerakan membunuh dari Hong Chen yang kekuatannya memang cukup besar. Namun setelah menggunakannya, Hong Chen akan jatuh ke dalam kondisi kelelahan. Dengan kata lain, Hong Chen saat ini tidak lagi memiliki kekuatan bertarung. Selama ia bisa menyelesaikan binatang petir ini, Hong Chen akan kalah. Xiaoyan dengan cepat mundur beberapa langkah. Tangannya dengan cepat membentuk segel. Mengikuti gerakan segel di tangannya, gelombang kristal hijau bersinar dengan cepat melonjak dari tangannya. Sementara dia menyelesaikan segel di tangannya, mulutnya dengan cepat berdenyut. Pada akhirnya dia tiba-tiba membuka mulutnya. Auman singa menggetarkan jiwa segera menyerbu ke langit. Gelombang suara sonik dengan cepat menghantam binatang petir, menyebabkan tubuhnya yang menerkam dengan ganas berhenti seketika. Kakinya bergesekan dengan tanah saat dipaksa mundur jauh sebelum berhasil menghentikan tubuhnya dari kekuatan gelombang sonik. Kekuatan gelombang sonik baru saja tersebar ketika mata binatang petir itu berkedip. Raungan rendah dikeluarkan saat mengangkat kaki depannya dan tubuhnya menerkam ke depan dan muncul di atas kepala Xiaoyan. Pada saat ini kecepatan tangan Xiaoyan membentuk segel menjadi lebih cepat. Sesaat kemudian ia tiba-tiba berhenti dan kristal hijau yang seukuran telapak tangan yang mengandung energi menakutkan muncul di tangannya. Sementara kristal hijau terbentuk binatang petir di atas kepala Xiaoyan juga dengan cepat muncul. Senyum dingin muncul di wajahnya saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke mulut besar binatang petir itu yang akan merobeknya.
Tubuhnya mengelak dan tangannya melengkung dengan cara yang aneh sebelum menekan kepala binatang petir itu. Segel pembalik laut diluncurkan Xiaoyan. Binatang petir itu segera mengeluarkan raungan yang menakutkan ketika kepalanya bertemu kristal hijau. Busur petir yang berderak melompat ke seluruh tubuhnya. Namun kilatan petir dengan cepat menghilang dengan cara yang aneh ketika bertabrakan dengan cahaya kristal hijau. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan sebelum mengeluarkan teriakan rendah. Hancurkan! Tangannya bergetar hebat dan kekuatan segel cahaya kristal hijau tiba-tiba membungkus tubuh binatang petir itu, yang akhirnya meledak dan berubah menjadi titik cahaya petir yang menyebar di depan banyak tatapan yang tertegun. Xiaoyan dengan dingin saat dia menatap wajah Hong Chen yang pucat di kejauhan. Dia mengencangkan tangannya dan pedang berat sekali lagi muncul. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya seketika menghilang. Ekspresi Hong Chen segera berubah saat dia melihat Xiaoyan menghilang. Dia melihat palu petir di sampingnya dan tangannya terulur. Namun sebelum tangannya bisa mencapai palu, sebuah pukulan mengguncang tubuhnya hingga terseret ke tanah dan memuntahkan darah. Sebelum dia bisa bangun, Xiaoyan kembali menyerang dengan kejam yang akan menghantam kepalanya. Mata Hong Chen segera menyusut ketika melihat pedang berat muncul dan buru-buru berteriak, "Aku mengaku kalah." Pedang berat berhenti di atas kepala Hong Chen sementara seluruh tubuhnya ditekan ke tanah. Adegan itu menyebabkan seluruh panggung batu langit menjadi sangat sunyi. Tidak ada yang menyangka akhir ceritanya akan menjadi seperti itu. Mereka tidak mengira bahwa jenius muda yang terkenal dari kota Tianbei akan dikalahkan dengan cara yang begitu menyedihkan oleh seorang pemuda asing. Semua orang dari klan Han melihat Hong Chen di atas panggung dengan sikap yang menunjukkan bahwa mereka tidak cukup berani untuk mempercayai situasinya. "Meski aku sudah sangat memikirkannya, sepertinya aku masih meremehkannya," kata Han Qi menghela napas dan tersenyum. Dua wanita paling bersukacita adalah Han Yu dan Han Xie. Han Yu menghela napas lega seolah telah melepaskan beban yang berat. Sementara Han Xie nampak bahagia tanpa bisa dijelaskan. Sosok Xiaoyan tanpa sadar telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan di dalam hatinya. Ekspresi kelompok Len Hong sangat jelek di tengah suara sorakan seluruh tempat. Awalnya mereka mengira telah menjebak Len Han, tetapi mereka akhirnya menjebak diri mereka sendiri dan telah kehilangan muka. Xiaoyan perlahan menarik pedangnya sambil berdiri di arena. Dia menunduk dan melirik Hong Chen sebelum berbalik untuk pergi. Dia baru saja berbalik ketika kepuasan melintas di mata Hong Chen yang terbaring di tanah. Kedua tangannya menekan ke tanah dan panah petir yang tersembunyi keluar dari lengan bajunya dan menembak ke arah punggung Xiaoyan. Perubahan yang tak terduga segera menyebabkan banyak orang mengeluarkan seruan. Panah petir akhirnya menghantam punggung Xiaoyan di depan banyak tatapan tertegun, namun hanya mengenai sebuah bayangan. Sebuah bayangan. Gumam Hong Chen terkejut. Kakinya baru saja melangkah mundur saat tubuhnya tiba-tiba menegang ketika telapak tangan menempel di punggungnya. Banyak teriakan marah segera dipancarkan dari kelompok Len Hong saat mereka melihat Xiaoyan tiba-tiba muncul di belakang Hong Chen. Chen Yun segera bergerak dan berubah menjadi sosok buram yang melesat ke panggung. "Kamu telah menyerahkan hidupmu, karena itu jangan menyalahkan siapapun," kata Xiaoyan. Hong Chen segera memuntahkan darah setelah suara itu terdengar di telinganya. Tubuhnya jatuh dengan lemah dengan kepalanya membentur tanah dan pingsan. Xiaoyan menendang pada saat yang sama dan mengirim tubuh Hong Chen terbang menuju kekuatan yang meluncur ke arena. Chen Yun yang sedang bergegas akan menyerang segera melambaikan tangannya dan menangkap Hong Chen. Ekspresi pria tua itu menjadi suram. Hong Chen masih bernapas, namun pembuluh darah di tubuhnya telah benar-benar dipatahkan oleh telapak tangan Xiaoyan. Meskipun Hong Chen bisa disembuhkan, kemungkinan dia akan lumpuh. Tatapan Chen Yun menjadi menyeramkan saat dia menoleh ke arah Xiaoyan. "Kamu benar-benar berani melukai seorang dari pavilion petir angin. Bocah, kamu pasti akan menyesal," kata Chen Yun dengan sinis. "Terlepas dari siapapun kamu, Klan Hong tidak akan beristirahat sampai kamu mati," teriak Hong Li dengan kejam. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah di hadapan kata kejam Hong Li. Dia menjawab dengan suara yang tenang, "Aku hanya melindungi diri. Jika aku tidak mengelak lebih awal, aku tidak akan lebih baik dari dia. Apa itu salah? Aku tidak peduli. Kamu telah memukulinya sampai dia menjadi lumpuh. Aku akan menggunakan hidupmu sebagai pembayaran," kata Hong Li berbicara dengan cara yang buas. Xiaoyan hanya tertawa dingin mendengar itu. "Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Hari ini kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kamu harus memberitahuku dari mana kamu mempelajari gerakan 3000 petir," kata Chen Yun dengan dingin. "Hong Li, apa yang kalian semua lakukan?" kata Han Qi yang muncul di samping Xiaoyan bersama sekelompok lainnya. Panggung batu langit adalah cincin pertempuran alami kota Tianbei. Hidup dan mati seseorang tergantung pada takdir saat bertarung di tempat itu. "Jangan bilang kalau Klan Hong tidak tahu aturannya," kata Han Qi berteriak marah. Wajah Hong Li berkedut setelah ditegur oleh Han Qi. Kekejaman di matanya melonjak saat dia berbicara dengan marah. "Aku tidak peduli. Bocah ini telah menyakiti putraku.
Klan Hong pasti tidak akan membiarkan semuanya terjadi. Apakah kamu ingin perang hanya karena orang luar? Wajah Han Chi menjadi suram. Tatapannya menatap Hong Li saat suaranya dingin dengan tegas bergema di atas arena. Xiaoyan adalah tamu yang telah diundang oleh Klan Han. Jika kamu ingin menggunakan perang sebagai ancaman, saya akan dengan jelas menyatakan bahwa Klan Han akan melindungi Xiaoyan. Klan Han memang memiliki keberanian. Kata Chen Yun tiba-tiba terdengar. Mata Han Chi menyapu pria tua itu. Ekspresinya sedikit berubah setelah berhenti pada lencana di dada pihak lain. Paviliun petir angin, pikir Han Chi. Ia jelas tahu bahwa paviliun petir angin sangat kuat dan tidak masuk akal dalam tindakan mereka. Bolehkah saya tahu nama Pak Tua? Kata Han Chi menangkupkan kedua tangannya dan dengan sopan saat bertanya. Aku Chen Yun dari paviliun petir angin, kata Chen Yun dengan tenang. Chen Yun, bukankah Anda salah satu dari Panatua Agung itu? Kata Han Chi menegang saat mendengar nama itu. Anda memang layak menjadi kepala Klan Han dengan memiliki pemahaman yang cukup baik, kata Chen Yun tersenyum tipis. Panatua Yun bercanda. Bagaimana aku tidak tahu, kata Han Chi menangkupkan tangannya dan tersenyum. Panatua Yun, masalah Xiaoyan memang agak terlalu berat. Namun tombak tidak memiliki mata saat bertarung. Cedera dan kematian adalah hal biasa, kata Han Chi. Chen Yun melambaikan tangannya dan memotong kata-kata Han Chi. Panatua Agung dari Klan Han waktu itu dan aku dapat dianggap sebagai kenalan saat itu. Aku tidak akan mempersulitmu. Saya memang bisa untuk sementara mengesampingkan masalah Hong Chen yang terluka. Namun bocah ini harus menjelaskan padaku dari mana gerakan 3000 petir itu dia dapatkan. Kata Chen Yun seraya melirik Xiaoyan. Ekspresi kelompok Han Chi berubah ketika mereka mendengar itu. Mereka juga merasa sangat terkejut bahwa Xiaoyan sebenarnya memiliki keterampilan pamungkas dari paviliun petir angin. Gerakan 3000 petir hanyalah sesuatu yang saya peroleh secara kebetulan. Kata Xiaoyan berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Didapatkan secara kebetulan. 10 tahun yang lalu, koleksi buku paviliun petir telah dibobol oleh seseorang yang mencuri cukup banyak keterampilan. Saya pikir kamu seharusnya memiliki hubungan dengan orang itu. Itu hanya omong kosong. Panatua Chen tidak perlu mengada-ngada. Jangan bilang kalau semua orang paviliun petir semuanya akan bertindak seperti itu, kata Xiaoyan tersenyum dingin. Bocah, tutup mulutmu. Kamu benar-benar berani bertindak begitu lancang di depan Panatua Chen. Sepertinya kamu benar-benar meremehkan dirinya yang sudah tua, kata Hong Li melangkah maju dan berteriak dengan marah. Han Chi sedikit mengerutkan keningnya setelah mendengar itu. Dengan mengatakan itu, Hong Li ini jelas bermaksud untuk membuat Chen Yun bertindak. Dengan begitu, Klan Hong akan bisa membalas dendam dan tidak akan dijelekkan oleh orang lain. Dasar tidak tahu malu, pikir Han Chi. Ayah, kamu harus membantu kakak Xiaoyan, kata Han Xie di samping. Chen Tua, masalah ini sepertinya hanya salah paham. Kenapa kita tidak membahasnya dengan baik? Kata Han Chi menangkupkan tangannya ke arah Chen Yun dan berbicara dengan sopan. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Tidak bisa begitu saja dikesampingkan, kata Chen Yun dengan dingin menatap Han Chi. Tatapannya segera beralih ke Xiaoyan saat dia dengan dingin berbicara. Kamu punya dua pilihan, ikut denganku atau aku akan membunuhmu di tempat. Wajah Han Xie tiba-tiba menjadi jauh lebih pucat saat mendengar itu. Chen Tua, kata Han Chi ingin mengatakan sesuatu namun tiba-tiba berhenti saat Chen Yun memotongnya. Han Chi, aku masih menghargaimu berbicara begitu banyak. Jangan gagal untuk menghargai kebaikan, kata Chen Yun dengan dingin berteriak. Ekspresi Han Chi sedikit berubah setelah mendengar teriakan dingin Chen Yun. Bagaimanapun jarak kekuatan Klan Han dan paviliun petir angin terlalu besar. Paman Han, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Tidak perlu mencampuri, kata Xiaoyan dengan tersenyum. Karena itu masalahnya, apakah kamu akan ikut denganku? Atau kamu ingin aku melumpuhkanmu? Kata Chen Yun dengan dingin. Xiaoyan tiba-tiba tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia melihat wajah Chen Yun dengan sikap acuh tak acuh. Aku tidak tertarik dengan paviliun petir angin, karena itu aku tidak akan pergi. Kalau begitu, kamu memilih yang kedua, kata Chen Yun dengan niat membunuh melonjak di matanya. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya, kebanggaan melintas di wajahnya saat dia berbicara sambil tersenyum. Akan kukatakan bahwa kamu masih belum memenuhi syarat untuk melakukannya dengan kekuatanmu yang belum mencapai bintang 5 dojong. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.